Ya, salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, sahabat yang kasih Tuhan, saya berharap sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sahabat kasih Tuhan, jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan, sehingga channel ini boleh berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video kami. Nah, sahabat kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menangkal yaitu ilmu hitam. Nah, sahabat kasih Tuhan, sesungguhnya kita punya kuasa yang dahsyat daripada Tuhan, tetapi juga ada langkah-langkah ataupun ada hal-hal yang memang bisa kita lakukan ya untuk menangkal ilmu hitam. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu tayangan yang kita akan saksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jika saya mengalami suatu peristiwa di mana saya harus ketemu dan itu akan menjadi jodoh saya, mulai saya kebingungan karena saya merasakan mungkin ya karena saya tidak seiman, kok kehidupannya tuh kental dengan ritual-ritual yang menurut saya itu sebenarnya sangat bertentangan dengan keimanan Kristen saya. Tapi ketika itu mungkin saya tidak dalam kuasa untuk menolak, karena sepertinya saya memang sudah dipengaruhi. Karena tiap kali ada ritual naruh ini, nanam itu, kadang-kadang perlu pergi ke orang pintar, dan itu sebenarnya hati kecil menolak tapi tidak berdaya untuk menolak. Karena apa? Saya takut ada keributan. Tapi saya berpikir kok hidup saya tidak damai sejahtera ya. Tapi bagaimana caranya? Nah, saya ikutin aja itu terus. Akhirnya saya dipengaruhi kuasa kegelapan. Bahkan sering sekali saya melihat penampakan-penampakan, ya leak lah, ya genderuwo lah. Terus kadang-kadang setiap kali noleh habis nonton TV, loh kok ada yang duduk di sana ya. Tapi ketika saya mendekati, kok hilang ya. Dan itu saya puluhan tahun saya rasakan. Nah, karena saya sudah tidak tahan lagi, dan menurut saya itu tidak membuat damai sejahtera dalam lingkungan keluarga saya, dan anak-anak saya pun menurut saya mereka tumbuh dengan melihat hal-hal yang katanya itu goib ya. Tapi itu membuat saya akhirnya apa? Saya coba berusaha doa puasa. Doa puasa itu awalnya saya lakukan Senin Kamis. Jadi kalau orang Jawa bilang kan puasa Senin Kamis biasa. Nah, saya puasa itu biasanya dari jam 5 pagi berhenti makan, berhenti minum, itu total. Sampai jam 6 sore saya baru makan dan minum. Tapi selalu sebelum saya buka puasa itu saya selalu berdoa, membaca firman, bernyanyi, memohon kekuatan dari Tuhan. Dan pada akhirnya memang saya tidak mungkin bertahan dengan hidup seperti itu. Nah, saya berusaha waktu itu, karena saya memang itu adalah yang menurut saya pernikahan mungkin ya, atau mungkin Tuhan tidak menghendaki karena beda keyakinan, dan yang satu senang sekali dengan ritual itu, dan itu menurut saya dari keluarga saya sendiri sudah ditinggalkan, tidak pernah lagi kami melakukan hal-hal yang seperti itu. Keluarga saya itu benar-benar hidup dalam Tuhan. Jadi penolakan saya itu luar biasa waktu itu, tapi saya tidak berdaya. Akhirnya saya berpikir mungkin ini saya sulit melakukan karena apa? Beda keyakinan yang menurut saya tidak satu tujuan. Nakhoda saya tidak membawa saya kepada damai sejahtera, tapi saya kan harus jadi tiang dua di keluarga saya. Dan anak-anak saya menyaksikan ibunya ini kuat berdoa, bawa mereka ke gereja, dari sekolah minggu, CD. Nah, terus saya pikir, wah ini harus saya lawan terus, nggak bisa lagi saya nurut dengan ini. Itu terus saya coba doa puasa. Bahkan orang-orang di sekeliling saya sering nanya, apalagi yang bukan seiman dengan saya, buat apa sih doa puasa? Saya selalu jawab, saya itu doa puasa untuk berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan Tuhan, supaya hidup saya tenang meskipun banyak masalah di sekeliling saya, khususnya dalam hal yang menurut saya kuasa-kuasa kegelapan yang sering mengganggu. Saya lama terkungkung dalam kondisi itu. Pada akhirnya karena saya pikir nggak mungkin ini terus dipertahankan,
saya berani mengambil langkah. Saya keluar dulu dari rumah selama 2 bulan, saya bawa anak-anak saya. Disitulah saya berani memutuskan, ini nggak bisa dibiarkan. Nah, saya harus mengambil langkah drastis. Nah, Tuhan menyelesaikannya dengan baik. Ya, sahabat yang kasih Tuhan, kita boleh bersama-sama ya menyaksikan tayangan yang kita saksikan tadi mengenai yaitu cara kerja ilmu hitam atau pengaruh ilmu hitam yang terjadi kepada seseorang ya, yang dimana orang tersebut mengalami ya kuasa ilmu hitam. Nah, sahabat kasih Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa yang dahsyat ya, sanggup mengalahkan setiap kuasa si jahat. Tetapi juga ada langkah-langkah yang memang bisa kita lakukan ya, supaya kita terhindar dari yaitu kuasa ilmu hitam, kuasa santet ya, kuasa kegelapan yang bisa menyerang hidup kita. Nah, seperti apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan ya? Mari kita akan simak penjelasan dari hambanya Penjulis Daud Tony mengenai bagaimana menghadapi ataupun bagaimana menangkal ilmu hitam. Mari kita akan saksikan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus Elohim bekerja. Lawat kami secara pribadi Tuhan. Amin. Nah, shalom. Hari ini kita bahas tentang cara mengalahkan kuasa gelap. Apa saudara? Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 17. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17 demikian bunyinya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap itu, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetaplah berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Bagaimana cara untuk mengalahkan, menangkal ilmu hitam? Pada waktu ilmu hitam dikirim, pasti menggunakan namanya kekuatan dunia arwah. Ingat itu, kekuatan saudara. Nah, yang pertama, jangan meyakini, ini semua, jangan meyakini, mempercayai mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati yang menentukan nasib, takdir, kematian. Pada waktu ilmu gaib dikirim, itu akan menyamar menjadi orang yang terdekat yang sudah mati. Contohnya jadi ayahnya, daripada kamu susah di sini, ikut saya lebih bahagia. Bangun dari tempat tidurnya, yakin itu arwah ayahnya. Maksimal 40 hari pasti ikut mati. Tapi kalau tidak percaya, lolos. Begitu ada bunyi ledakan, dar, mimpi. Jangan dipercayai mimpi yang ketemu orang mati, pasti lolos. Jelas? 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 Atau mimpi mandi keramas, udo telanjang bulat, telanjang mandi, wah sakit, bakal dia bangkrut atau buang air besar terus menerus. Nah, itu jenis tanah kuburan. Kalau mimpi itu diyakini sebagai lambang tanda, maka kekuatan gaib itu baru bisa bekerja. Karena harus ada namanya sugesti.
tetapi kalau tidak percaya lolos. Jadi orang punya keyakinan yang salah itu bisa berakibat fatal. Jelas? 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 Berakibat apa, saudara? Berakibat apa? Fatal. Jadi kalau ingin lolos dari serangan ilmu hitam, ingat, jangan ada yang meyakini komunikasi antara orang mati dan orang hidup. Lolos pasti. Nah, yang kedua, orang yang suka tertawa, hati gembira, itu tidak bisa kena ilmu hitam. Tapi jangan ketawa sendiri, namanya edan. Hati yang gembira, Alkitab berkata, adalah obat. Jelas? Jelas? Hati yang gembira adalah apa? Jadi kalau perlu tahu, kalau orang yang hatinya gembira, dia bisa kena. Karena semua kekuatan mistik, kekuatan roh itu bekerja bila ada suatu ikatan. Nah, contohnya apa? Yaitu dosa yang mengikat. Apa dosa mengikat? Akar pahit, kecewa, dendam. Makanya kalau hatinya gembira, suka tertawa, tidak ada kekecewaan, tidak ada dendam, sehebat dukun apapun tidak bisa kena. Yang ketiga, orang yang takut setan pasti ketemu setan. Tapi kalau orang yang berani sama setan, dia tidak ketemu setan. Kenapa? Semua penampakan ilmu gaib, kekuatan mistik itu mengambil sisi negatif, namanya energi negatif. Ketakutan manusia untuk diubah menjadi kekuatan menghantam, kekuatan menyerang, benteng pertahanan. Makanya orang punya ilmu kebal, kalau yang nembak takut semakin kebal. Tapi kalau yang nembak tidak percaya, dor, tembus. Nah, jadi harus dibedakan di sini. Semua kekuatan gaib mengambil sisi energi negatif untuk diubah jadi benteng pertahanan, kekuatan menyerang atau masuk ke alam bawah sadar. Terus perhatiin, pusoko-pusoko, jimat macam-macam yang dipuja-puja, kalau ngelangkai pusoko bisa muntah darah, delak-delak, stroke. Belanda tidak percaya gitu-gituan, sama Belanda disita, dibawa ke negara Belanda, dibanting-banting untuk mainan. Betul? Kenapa Belanda tidak kena tuah yoni, kekuatan pusaka? Karena Londonnya tidak percaya. Semua kekuatan gaib, kelemahannya adalah pada waktu ini semua, pada waktu yang ada dianggap tidak ada. Orang kalau misalnya dipercaya di pinggir jalan sana ada kepala terbang, orang takut lewat situ, dari energi negatifnya diubah jadi penglihatan. Makanya penampakan setan di seluruh dunia itu menggunakan mitos, budaya, kepercayaan setempat. Jelas? Nah, wujud setan asli sampai sekarang tidak berubah, tetap malaikat kegelapan. Tetapi dalam penampakannya menggunakan mitos, budaya, kepercayaan setempat. Makanya setan Indonesia modelnya genderuwo kuntilanak, betul? Setan Eropa modelnya lain lagi, macam-macam modelnya. Ada yang disebut manusia serigala, betul? Kalau di Indonesia harimau, karena tergantung legenda dan mitos. Nah, bagaimana supaya kita tidak terkena ilmu hitam? Jangan meyakini hal-hal yang berhubungan dengan hal gaib. Jelas? Nah, kenapa orang bisa kena hipnotis gendam? Orang kalau gendam pasti tepuk sini, tidak mungkin tepuk sini.
Kenapa? Karena bagian sini dekat dengan leher. Leher dekat dengan otak kecil. Otak kecil hubungan apa daerah? Alam bawah. Orang kalau dipukul bagian lehernya pingsan. Tidak percaya, coba sendiri. Nah, kenapa tidak ditepuk sini? Sarape kejauhan. Nah, kelemahan ilmu gendam hipnotis pada waktu tidak direspon. Apa saudara? Respon. Makanya kalau ada orang tiba-tiba sok kenal gini-gini, jangan direspon. Anda mendapat hadiah 1 miliar, ambil aja sendiri. Ditelepon. Nah, begitu ada respon, itu langsung kena. Karena ada apa? Sisi sugesti. Jelas? Jelas? Jadi supaya kita tidak kena, makanya saudara jangan mempercayai hal yang berhubungan dengan gaib. Ya, puji Tuhan, sahabat yang kasih Tuhan, kita boleh diberkati melalui setiap firman Tuhan dan juga penjelasan yang disampaikan oleh hambanya penjelasan Tony mengenai bagaimana caranya menghadapi ilmu hitam atau menangkal ilmu hitam. Ya, sahabat kasih Tuhan, tentunya kita sebagai orang-orang percaya kita harus terus mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan. Ya, firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 demikian bunyinya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, tentunya ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Saya kasih Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan kita akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan untuk menangkal setiap kuasa si jahat, menangkal setiap kuasa iblis. Yang kedua, sahabat yang kasih Tuhan, kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ayat yang ke-11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu setan ya yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, sahabat kasih Tuhan, karena itu yang kedua adalah kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa bertahan ketika kita menghadapi kuasa si jahat. Nah, karena itu sahabat kasih Tuhan, kita harus terus senantiasa mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, mengandalkan kekuatan kuasanya, dan menggunakan perlengkapan senjata Allah. Karena itu sahabat kasih Tuhan, kita terus nantiasa ada di dalam Tuhan ya. Kita mengandalkan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, dan kita lawan si iblis, si jahat dengan kuasa Tuhan. Jika kita boleh menang dalam setiap perkara, kita menang dalam setiap situasi dan keadaan. Dan bila kita terus senantiasa mengalami, yaitu kelepasan, mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, bebas dari setiap teror si jahat, bebas dari setiap serangan iblis. Terima kasih sahabat yang kasih Tuhan. Jika sahabat diberkati melalui setiap penjelasan, setiap pembahasan yang boleh disampaikan, tinggalkan komentar di kolom komentar, masukan, saran, dan segala sesuatu yang bisa membangun channel kami. Sahabat kasih Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan sahabat ya di dalam mendukung Golden Nugget Channel, senantiasa mengikuti setiap video yang ditayangkan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.